yang tahu semalam? Mendongeng. Iya, pinter. Umi hari ini mau mencoba mendongeng. Tapi sebelum itu, Umi kita sama-sama nyanyi dulu ya. Bertepuk dulu ya. Ya, ayo. Tepuk semangat. Pelan-pelan. Kalau Umi bilang kuat jangan menjerit, kecuali Umi bilang jerit-jerit. Ribut ya, ribut. Umi itu boleh. Boleh, mau belajar itu. Sampai ini 12. Oh iya, nanti kita belajar berhitung. Tapi ini hari kan Umi mau mendongeng. Tapi sebelum itu iya. Sebelum belajar kita harus baca doa dulu anak Umi. Kok lupa? Ayo sekarang kita berdoa ya. Tangan ke atas, menghadap bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat sampai berdoa. Umi mau mencerita tentang kisah Nabi. Dongeng kisah Nabi. Nabi apa? Siapa yang tahu Nabi kita siapa aja? Tuhan. Oh, Tuhan itu bukan. Itu Tuhan itu yang menciptakan kita makhluk hidup yang ada di bumi. Yuk kita nyanyi. Bukan, itu nama malaikat Munkar. Ini kita nyanyi sama-sama. Anak Umi ikuti pelan-pelan ya. Ikuti pelan-pelan ya. Ya Cidannya. Yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan Ibrahim. Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu Nabi kita 25 jumlahnya. Berapa jumlah Nabi? 25. Nah, ya. 20. Oh ya, itu nanti dulu ya anak Umi. Ini
3. Nah, Umi mau berkisah dulu ya. Anak Umi mau dengarkan cerita? Iya. Nah, kunci dulu mulutnya. Krek, krek, krek. Simpan dulu kuncinya. Masukkan ke kantong. Udah. Ini Umi akan bercerita kisah tentang Nabi apa? Dedek? Tentang Nabi apa? Nabi Nuh. Nah, dahulu kala, Haikal. Dahulu kala, pada zaman sesudah Nabi Idris tadi Nabi keberapa? Nabi kedua. Rakyat pada masa itu, ya, pengikutnya Nabi Idris udah mulai keimanannya menurun, tidak percaya sama Allah, tidak mau beribadah. Jadi Allah memberi petunjuk sama manusia di bumi, pengikut yang sudah melupakan Allah, tidak percaya lagi sama Allah. Kenapa? Mereka banyak membuat patung, menyembah berhala. Patung dibuat, udah dibuat sesuai dengan pada zamannya Nabi itu, misalnya patung pahlawan namanya Haikal. Nah, dibuatlah pahlawan patung Haikal. Habis dibuat, disembah sama orang itu. Sembah itu apa? Disembah. Kalau kita kan sujud sembah sama Allah, bersujud sama Allah. Kalau mereka menyembah berhala pada zaman kafir dulu, orang kafir menyembah apa, Nomi? Patung. Patung atau namanya berhala. Terus Allah memberikan petunjuk sama umatnya, mewahyukan Nabi Nuh, memberikan Nabi Nuh kepada umatnya agar mengajak umat supaya menyembah Allah, bukan berhala. Nah, Nabi Nuh itu adalah anak yang pintar. Umurnya anak Umi hampir 1000 tahun. Orangnya tinggi, gagah, pintar, soleh, baik budi dia. Maka diangkat jadi nabi. Iya, suka menolong. Nabi Nuh itu cucu dari Nabi Idris. Suka baca Quran. Iya, bisa. Saat itu Qur'annya agak beda, ada juga kitabnya. Nabi Nuh itu nabi, dan dia termasuk nabi dan rasul. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diangkat Allah, ya. Udah, anak Umi mau dengarkan lagi enggak? Nah, habis itu kan Nabi Nuh datangi dari rumah ke rumah satu-satu orang-orang, diajak, dikasih ceramah, dinasihati supaya memeluk dan menyembah Allah. Allah itu siapa, Naomi? Tuhan. Iya, Tuhan itu siapa? Tuhan kita. Yang ciptakan makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Udah, satu-satu. Misalnya dia ke rumah Haikal, ke rumah Arif. Ada zaman dulu mungkin ke rumah yang kaum-kaumnya, ya kan? Tapi tidak semua kaumnya mau ikut. Iya, makanya nurunkan Nabi supaya meluruskan jalan, supaya jangan menyembah berhala. Nah, Umi lanjutkan lagi kisahnya ya. Nah, udah datangi satu-satu ke rumah-rumah, tapi tidak semua yang mau ikut. Ada juga yang nggak mau ikut, nggak percaya. Nuh, jangan banyak cerita bohong. Mana ada itu? Kami tidak percaya sama Tuhanmu, katanya. Terus itu umatnya itu menantang. Kami tidak percaya sama kamu, kamu banyak bohong. Coba datangkan aja ajab dari Allah, katanya. Ditantangnya untuk Allah mendatangkan hajat, bilangkan Nabi Nuh. Jadi, ya kan anak Umi, akhirnya Allah berfirman sama Nabi Nuh supaya membuat perahu besar, ya kan?
Nabi Nuh pun berdoa sama Allah, ya Allah, umatku tidak mau, mereka sudah sesat, sudah kafir, tidak mau mengikuti yang diajak Nabi Nuh untuk menyembah Allah, tidak mau. Allah pun berfirman, Allah apa tadi Jidan? Allah tadi apa? Iya, berfirman sama Nabi Nuh supaya membuat apa tadi? Membuat perahu, terus mengumpulkan binatang ternak yang sepasang, laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa Allah berfirman membuat adek? Kenapa Allah berfirman membuat kapal? Karena Allah akan mendatangkan ajab bagi kaum Nabi Nuh yang kafir dan tersesat, ya kan? Kenapa? Karena tidak mau menyembah Allah. Orang itu lebih percaya menyembah berhala. Udah zaman dulu anak Umi, Dede, orang nggak pandai buat perahu, tapi Allah mengajarkan Nabi Nuh membuat perahu. Zaman dulu nggak ada Perahu kayu. Iya, Yang kecil. enggak. Kalau dulu cuma rakit-rakit aja, tapi Nabi Nuh diajarkan Allah membuat perahu yang besar. Jadi dari kayu. Bisa dibuat dengan barang yang terbuang. Enggak, diambil Nabi Nuh di dalam hutan. Kayu-kayu, pohon-pohon yang besar ditebang, terus dijadikan kayu bersama umatnya yang mengikuti ajaran Nabi. Jadi mereka membuat perahu, ya kan? Ditengok apa yang kafir ini, makhluk yang kafir ini, masuk pengikut yang kafir. No, ngapain kau itu? Kok membuat perahu? Diketahui, hahaha, kamu berperahu di dalam daratan, di atas daratan. Oh, si Nuh itu sudah gila, kata mereka itu. Ada saja, hahaha, diketawain. Sudah selesai kapalnya dibuat, orang itu ketawa-ketawa. Siapa tadi yang ketawa? Orang yang kafir yang tidak mau mendengarkan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Tiba-tiba setelah siap udah naik semua ke perahu. Apa yang naik tadi? Pengikut Nabi Nuh yang soleh, yang beriman. Terus binatang ternak sepasang semua dinaiki perahunya besar. Tapi ada tapinya. Semua keluarga Nabi Nuh ikut naik. Tetapi ada rupanya keluarga Nabi Nuh yang tidak ikut. Dia durhaka sama Nabi Nuh juga, jadi ikut kafir sama yang lain. Siapa itu? Istri sama anak Nabi Nuh. Dia tidak ikut naik perahu. Kenapa? Karena dia naik sama kakek-nenek. Enggak, karena dia jahat. Iya, dia jahat, tidak mau mendengar perkataan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Tidak percaya dia sama Allah Nabi Nuh. Ya. Jadi anaknya namanya Kanan. Apa namanya? Kanan. Itu nama anak Nabi Nuh. Dia durhaka, dia kafir. Ya, dia tidak naik atas kapal. Jadi saat itu semua udah naik di atas kapal. Udah Naomi. Tiba-tiba duduk. Rotok petir bersautan. Besar suara petir. Angin pun kencang, angin topan kencang. Sampai kepala dia pula. Umi, ayahku bisa bikin kapal pakai stick. Iya, nanti kita buat ya. Anginnya kencang. Tiba-tiba dari bawah Cidan, dari bawah keluar air menyembur banyak dari rumah-rumah, bawah rumah. Wah, menyembur tiba-tiba airnya. Apa yang menyembur keluar? Air. Wah, dari dalam tanah airnya juga keluar semua. Menen. Tiba-tiba udah tinggi airnya satap rumah. Naik lagi di atas rumah lagi. Jadi semua kan kaum Nabi Nuh yang beriman udah di atas kapal. Nabi Nuh melihat sekelilingnya.
semua udah jadi lautan. Ya, dengarkan Didan, Dedek. Semuanya sudah jadi apa? Lautan dikelilingi sama air, bukan ikan. Sudah jadi air semua darah. Dan ada ikan. Iya, itu nanti cerita ikannya ya. Nah, ini hari cerita airnya sudah banjir bangsa. Nabi Nuh di atas kapal. Iya, udah lebih dari banjir bandang pokoknya. Nabi Nuh berdiri di atas kapal melihat sekelilingnya sudah dipenuhi air penuh dengan lautan. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat ada anaknya berusaha. Anaknya berenang-berenang, berusaha dia menyelamatkan diri ke air. Karena rasa kasihan, karena rasa sayang sama anaknya, Nabi Nuh memanggil, anakku, kemari anakku, ikut di dalam kapal ini, nanti kamu hanyut katanya. Tidak akan ada yang selamat dari air ini. Semua orang di atas rumah udah tinggi kali. Semua anak Umi yang kafir akan dibinasakan, akan ditenggelamkan oleh air. Ayo anakku, apa kata anaknya si kanan itu? Tidak ayah, aku tidak mau. Aku akan berusaha naik ke atas gunung katanya. Dia berenang secepat-cepatnya untuk menggapai gunung. Tetapi tiba-tiba airnya makin tinggi lagi, hampir mau segunung. Hampir mudah di atas gunung airnya. Sebelum nyampe ke gunung, si kanan anak yang durhaka dan jadi kafir tidak mengikuti ayahnya perintah Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam. Dia nggak mau mengikut dan menyembah Allah. Tiba-tiba air besar makin tinggi. Akhirnya si kanan ditenggelamkan oleh air. Dia mati, tenggelam oleh air. Ini mengkep ya. Gak bisa dia lagi. Udah akhirnya ditelan air, tidak nampak lagi. Bahkan tangannya ada pun nggak ikan nampak. di dalam laut. Bukan, karena ditenggelamkan air, dia udah menggep dan minum semua air. Nabi Nuh di atas perahu sedih kali. Bagaimanapun itu kan anaknya, tapi dia ikhlas. Duduk dulu aja dan yang bagus ya. Tapi dia Nabi Nuh ngapain? Ikhlas dia kan? Dia ikhlas. Nah, setelah itu pengikut Nabi Nuh yang beriman di atas kapal semua berdoa, berzikir, bertasbih. Apa kayak mana doa tasbih atau zikirnya? Ayo, subhanallah. Ayo sekarang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rame-rame. Ada 80 orang pengikut di atas perahu dengan juga itu binatang-binatang ternak. Jadi yang beriman itu makhluk Allah, pengikut Nabi Nuh itu membaca doa, memohon Allah supaya apa? Supaya airnya surut. Rame-rame orang itu terus menerus. Tidak ada, udah ketutup. Gunung aja airnya udah sampai ke gunung. Mana mungkin selokan yang kecil ya udah ketutup lah. Orang air sudah di atas rumah. Tidak bisa lagi. Tidak ada, udah seatas pohon lagi airnya. Hanya kapal yang ikut di atas kapal yang selamat. Tapi itu pun mereka semua berdoa. Iya ada. Semuanya mereka berdoa. Ngapain? Mohon sama Allah. Mohon ngapain ya? Memohon supaya airnya surut, terus memohon berzikir sama Allah supaya selamat mereka, ya kan? Tiba-tiba airnya surut. Nah, kapal Nabi Nuh pun bersandar di daratan. Mereka turun semua beserta ternak-ternak yang dibawa dan mengucapkan syukur, alhamdulillah pada Allah karena mereka selamat. Tapi yang kafir itu meninggal semua. Meninggal kenapa Naomi? Karena ketelan air. Iya, ditenggelamkan air karena tidak mau mengikut perintah Allah. Tidak mau mengikut perintah Allah. Aika. Jadi Nabi Nuh aja yang selamat sama orang kita. bukan.
Nabi Nuh dengan 80 orang pengikutnya yang naik ke atas kapal yang besar, ya kan? Itu yang selamat, orang-orang yang beriman. Semua orang kafir ditenggelamkan Allah dengan air bah yang besar sampai setinggi gunung. Nah, di situ diingatkan anak Umi. Dari pelajaran kisah Nabi Nuh, kita diingatkan sama Allah. Kenapa? Orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau taat serta patuh sama Allah akan diberikan azab di dunia maupun di akhir. Iya, kenapa? Pasti ada balasan. Haikal, pasti ada balasan dari Allah. Iya, dikasih azab. Kita ditanyai kesalahan kita. Iya, di dunia dikasih azab, di akhirat juga ada balasannya. Nah, Umi mau tanya, udah dengar tadi kisah Nabi Nuh tadi kan? Umi kasih pertanyaan sama Umi. Ya, nanti siap ini ya. Yuk, Umi kasih pertanyaan. Siapa tadi nama anak Nabi Nuh yang kafir, ikut kaum yang kafir, yang durhaka sama Nabi Nuh? Iya, pintar sih. Dan apa namanya? Kanan. Udah, siapa aja yang durhaka selain si Kanan anaknya? Yang lain juga. Siapa yang kafir? Iya, mamanya, istri Nabi Nuh juga, ya, anaknya serta kaumnya. Yang lain yang kafir ditenggelam. Nabi Nuh itu cucu siapa? Nabi Nuh itu cucu siapa? Ayo kan? Nabi Nuh itu cucu siapa? Tuhan. Iya, nggak dengar tadi. Nabi Nuh itu adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Udah? Oh, Nabi Idrisnya yang Nabi Idrisnya sudah wafat, makanya pengikutnya itu udah mulai tak beriman. Surut keimanannya karena digoda sama setan. Supaya apa? Supaya pengikutnya itu masuk neraka sama-sama setan sama iblis. Diajak biar rame-rame, ada kawan iblis sama setan masuk neraka. Jadi diajaknya supaya menyembah berhala. orang itu di akhirat nanti orang itu pengennya yang masuk neraka pengen masuk surga. Karena mereka orang kafir dan tidak mau mengikuti perintah Allah, mereka mau diajak iblis ke dalam neraka. Udah ya, sampai sini kisah Umi ya. Ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.